Kalau begitu caranya menurut saya ini sudah deklarasi perang, terang-terangan tentang perang dengan pemerintahan Pak Prabowo ini. Ya sudah, layani aja Pak Prabowo. Layani aja KPK itu kader-kader PDIP yang terlibat korupsi, gulung saja semuanya. Kalau perlu Ibu Megawati adili itu. Juru bicara PDIP, Ahmad Basarah, mengungkap bahwa kepala daerah dari partainya yang belum mengikuti retreat di Magelang diminta untuk segera kembali ke daerah masing-masing. Pernyataan ini disampaikan Basarah dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP pada Selasa 25 Februari 2025. Basarah menjelaskan, instruksi tersebut berasal dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri setelah Kementerian Dalam Negeri menegaskan retreat bisa diwakili oleh sekretaris daerah masing-masing. Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan meminta kepada para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tetap berada di daerahnya masing-masing supaya bisa langsung bekerja untuk melayani rakyat. Pesan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja di rakyat dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing. Memperhatikan keterangan resmi Wakil Menteri Dalam Negeri Republik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat pulang aja kepala daerah yang di Magelang tapi tidak ikut retreat itu ngapain? Ke Magelang undangannya, agendanya adalah retreat, kepala di Magelang nggak ikut retreat, tapi ngapain juga di Magelang? Dan kalau saya Menteri Dalam Negeri atau kalau saya Presiden Prabowo, nggak ada ampun. Jangankan telat sampai berhari-hari, telat 1 jam aja saya usir. Ya ini kan retreat di Akmil, nuansanya militeristik. Militer itu kan harus disiplin, tepat waktu. Seharusnya beberapa jam sebelum acara dimulai harus sudah ada di lokasi. Loh ini terlambat sampai 3 hari kok diterima. Ya apa gunanya? Menurut saya lebih baik pulang saja. Nggak mau diatur, maunya ikut ketum. Pulang aja buat apa sih? Iya, ngabisin uang negara itu kan keluar dari daerahnya masing-masing kan pakai surat perjalanan dinas itu. Di sana malah dolan-dolan sih buat apa? Ikut retreat sudah terlambat, bolos. Ya borosnya 1-2 jam, cuma 3 hari baru ikut retreat. Apa-apaan sih? Jadi nggak usah ngeles lah Ibu Mega memerintahkan pulang kepada kepala daerah yang dari PDIP dengan alasan untuk memprioritaskan kepentingan rakyat. Pret lah. Nuansanya kan dendam politik gara-gara Hasto ditahan oleh KPK kan itu. Dan itu tertulis secara resmi hitam di atas putih dalam surat instruksi Anda. Ngeles pakai alasan atas nama rakyat segala. Rakyat berkehendak, rakyat itu menginginkan kepala daerahnya ya sinergi, satu suara, satu komando, koheren dengan kepala negaranya, dengan presidennya. Manu diatur itu loh. Ini enggak manu diatur kepala negara, diperintahkan kepala negara untuk ikut retreat di Magelang, malah lebih memilih perintahnya ketua umum partainya. Ini apa-apaan? Sampai kepala daerah itu bagian dari hierarkisme kenegaraan, bagian dari peraturan-peraturan pemerintah di negara ini, bukan bagian dari partai politik. Ya, sekali lagi kepala daerah itu menjalankan tugasnya adalah di bawah instruksi, di bawah komando, di bawah perintah dan aturan-aturan yang berlaku di negara ini, yang kepala negaranya adalah presiden, bukan mengikuti ketua umum partainya. Ketua umum partai hanya mengantarkan sebelum pilihan bupati, sebelum pilihan gubernur. Setelah itu jadi gubernur, jadi bupati terpilih ya ikut komando kepala negara, menjadi bagian dari koordinasi negara, bukan menjadi bagian dari koordinasi partai. Partai udah mengantarkannya sudah, nggak usah ikut cawe-cawe. Yang cawe-cawe siapa sekarang?
Selama ini udah Pak Jokowi cawe-cawe, pemerintah Pak Prabowo lah sendirinya malah itu bukan hanya cawe-cawe lagi, itu udah intervensi negara dan itu tidak bisa dibenarkan. Undang-undang kita mengatur dengan jelas bahwa kepala daerah adalah bagian dari sistem pemerintahan kita yang kepala negaranya adalah atau kepala pemerintahnya adalah presiden. Apa nggak paham kepala daerah setingkat gubernur, setingkat bupati yang kayak gitu-gitu? Kapan Anda mengikuti instruksi ketua umum partai, kapan Anda menjalankan tugas sebagai kepala daerah, mestinya sudah paham, sudah bisa membedakan. Lah Anda kepala daerah Bangkang tidak mau diatur oleh kepala negaranya, mau bikin negara sendiri apa negara partai sendiri apa gimana? Ya sudah dirikan aja negara partai PDIP misalkan. Kalau begitu caranya, lah ini ketua umum partainya juga sama saja, ngajari nggak benar dengan kader-kader partainya yang sudah jadi kepala daerah. Mestinya menginstruksikan Anda harus ikut taat patuh terhadap kepala negara, bukan sebaliknya. Kan merasa contohkan ini ibarat kampus ya, kampus menelurkan mahasiswa jadi sarjana, jadi doktor. Setelah lulus dengan ijazah doktornya ya terima kasih dilepaskan untuk berkiprah sesuai dengan jenjang disiplin akademiknya. Jangan kemudian mentang-mentang dia doktor dari UGM misalkan, doktor dari UI misalkan. Setelah kerja menjadi pejabat atau apapun di lembaga negara ataupun swasta, kemudian sang rektor mengatakan kamu harus ikut tunduk dengan aturan kampus Anda. Anda dari doktor karena kampus Anda. Bukan begitu caranya, bro. Semestinya adalah kampus bangga dengan alumninya menjadi orang sukses. Disupport, didukung, bukan diintervensi, bukan diatur lagi. Sudah beda wilayah, bro. Sudah beda job. Sudah beda tanggung jawab. Masa kayak gini diwarahin wong desa seperti saya. Malu saya kalau berbicara ini masalah retreat Magelang ini emosi saya. Karena tidak habis pikir saya. Ada orang merasa hebat, merasa bisa menginstruksi kepala daerah. Ya, makanya saya bisa memahami sekarang kalau Pak Jokowi dulu kemudian tidak mau diatur-atur oleh ketua umum partai PDIP. Karena berbahaya bagi bangsa dan negara. Karena kepala daerah, kepala negara, presiden tidak boleh diatur oleh ketua umum partai. Kepala negara, presiden adalah pengatur negara ini yang paling tinggi levelnya. Ketua umum partai bagian dari berbangsa dan bernegara, bagian dari sistem pemerintahan kita yang tidak boleh cawe-cawe terhadap kader-kader partainya yang sudah menjadi kepala daerah, yang sudah menjadi presiden, menteri, dan seterusnya. Partai politik adalah elemen, instrumen politik yang untuk menggodok kader-kadernya akan menjadi pejabat-pejabat yang sukses, yang baik, yang bagus, yang tidak korup. Itu tugasnya partai politik, mempersiapkan kader-kadernya. Tapi setelah jadi orang, setelah jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jangan cawe-cawe. Undang-undang tidak ada yang atur itu. Tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa ketua partai punya hak untuk mengintervensi kader-kadernya yang menjadi pejabat di negara ini. Itu loh, bro. Maka sekali lagi apa yang tadi instruksi yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang kedua ini, memerintahkan kepala daerah untuk pulang, ini adalah pembangkangan yang kedua. Pembangkangan yang kedua, yang pertama instruksi agar menunda untuk datang ke Magelang, yang kedua ini apa otoritasnya memerintahkan kepala daerah untuk datang atau tidak. Instruksi kepada bupati, kepada gubernur, datangnya dari presiden. Dan presiden yang punya otoritas untuk menginstruksikannya, bukan ketua umum partai. Kalau begitu caranya menurut saya ini sudah deklarasi perang. Terang-terangan tentang perang dengan pemerintahan Pak Prabowo ini. Ya sudah, layani aja Pak Prabowo. Layani aja KPK itu, kader-kader PDIP yang terlibat korupsi, gulung saja semuanya. Kalau perlu Ibu Megawati adili itu. Iya, kalau perlu Ibu Megawati terdapat kasus hukum, baik semasa beliau menjadi presiden, ataupun di luar itu, terang-terang ada bukti, fakta, datanya.
adili menurut saya. Termasuk ketika beliau menjual aset BUMN Indosat dulu. Iya, aset negara kok dijual gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.